Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Aulia. Pak Aulia itu nama lengkapnya siapa? Aulia Firmansyah. Aulia itu maksudnya apa? Mungkin awal mungkin saya memberi nama Aulia itu mungkin seperti kalau yang di Quran kan banyak sekali Aulia. Kalau saya tawarnya sih orang suci, wali lah kira-kira kayak gitu. Tapi saya hanya orang biasa ya. Oke. Nah, kita akan ulik Pak Aulia itu sudah malang melintang di dunia seks sampai luar negeri itu masih keluar lagi. Pak Aulia, dulu pendidikannya terakhir apa? Sebelum saya pindah ke dunia pendidikan, saya dulu dari D3. Ya, D3 perhotelan. Terakhir. Yeah. Terus kemudian sekarang jadi praktisi. Sekarang menjadi praktisi dan sekarang juga menjadi pengajar dan dosen. Kesehariannya di mana? Keseharian saya berada di kota Solo. Dalam satu minggu sekali saya ke Jogja. Oh, Solo. Keren. Nah, ceritanya dulu gimana ya nyambung di dunia persepan? Jadi ceritanya gini Pak, aku kalau saya dulu itu sebenarnya saya mulai kecil. Kecil juga? Iya. Saya aktif di Pramuka. Ya, di Pramuka. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua RU dan saya juga yang masak. Nah, dari situlah saya istilahnya apa ya? Suka memasak. Terus ibu saya juga di rumah. Saya dari hal-hal yang sangat simpel itu ibu mengajarkan dari menaruh nasi, menggoreng telur, dan akhirnya sampai berlanjut sampai SMA pun saya akhirnya terbiasa istilahnya memasak untuk diri sendiri. Lulus SMA saya harus masuk ke Jogja dari Surabaya. Oh, dulu Surabaya? Iya, asli lahir sampai besar SMP, lulus SMP di Surabaya, terus masuk SMA saya tinggal sama mbak di Tulungagung. Lulus tahun 92, terus akhirnya saya masuk ke Jogja tahun 92 itu di Selatan Perjuangan. 92? J. 92 itu mulai kuliah? J. Dengan kuliah 73? Ya, 72 tempatnya. Oh, 72 tempatnya. Seperti itu. Terus waktu kuliah, nah setelah lulus atau kerja itu mulai pas kuliah atau setelah lulus? Jadi saat saya masih kuliah itu saya sudah kerja. Saat itu hotelnya pun juga masih ada. Mungkin sudah ganti manajemen. Sekarang swasta. Kalau dulu kan masih BUMN di Hotel Ambarukmo. Ya, kalau dulu kan namanya teman-teman itu kan TB, Angkatan Bantuan di bangketnya Hotel Ambarukmo sebagai waiter. Iya, sebagai waiter. Ini nggak waktu itu sudah berapa nggak? Saya terimanya saat itu 125. Tapi terus waktu itu? Iya. Kira-kira saat ini lah ya? Lu masih banyak sekali lah. Kalau saya terima dari hotel 125.000, kiriman orang tua saya 125.000 juga, kepotong kos. 125 itu sebulan? Iya, sebulan. Kalau seminggu kira-kira 25? Seminggu ya 25, betul. Benar, modal aku seminggu. Tapi saat itu kan apa ya, uang seminggu sangat banyak sekali. Acaranya kan makanya saya kan kursnya, betul. Makan sop, pakai lauk otak, STM 2.500, sangat murah sekali. Ya. Nah, kemudian setelah dari Ambarukmo di mana terusan? Saya lulus dari salah satu perguruan tinggi perhotelan di Di situ tidak apa-apa kok. Ya. Tidak apa-apa di situ. Saya lulus dari apa? Kita itu menyebut orang itu tidak masalah. Bisa jadi ini jadi promosi mereka. Tapi kalau yang mempromosikan mereka, kita mempromosikan mereka, berarti yang keren kan kita. Apa-apa. Itu kita pun harus mengakui bahwa dulu kita berasal dari sana. Betul, ya betul. Saya di Amta. Saya sebenarnya, apa itu? Kalau saya masuk kuliah 92, harusnya kan lulus tahun 95. Tapi karena saya bekerja, akhirnya mundur. Tapi sebenarnya tanggungan saya kuliah itu sudah habis semua. Tinggal bikin TA atau tugas akhir. Aku sih malah. Sudah terima kasih. Kamu nih sampai apa? Oh, sudah bab 4 Pak.
Terus saya bapak mana? Tinggal ngeprint Pak, tinggalnya itu bisa 2 tahun. Iya, karena seperti itu. Akhirnya mundur 2 tahun. Bukan di 3 lagi, D5. Wow. D5. Tapi jalannya alhamdulillah lulus ke dapat ijazah juga dapat pengalaman kerja. Jadi memang gini ya, orang itu kalau misalnya kuliah lulus biasa ya lulus, cuman ya dia mungkin garing gitu ya. Iya. Tapi kalau saya yang bekerja, dia mungkin akan lebih settle. Betul. Tapi mungkin dulu waktu itu loh, tahun-tahun itu tuh orang tua kita itu nggak suka kalau kita tuh sambil kerja itu nggak suka mungkin. Betul. Karena pengen ini dan kuliah dan rampung. Fokus ya, fokus juga gitu. Betul. Tapi sekarang kan beda. Betul. Ya, betul ya. Memang apa ya? Ada perubahan fenomena. Ya, perubahan fenomena. Sekarang kan kadang-kadang juga banyak saya lihat mahasiswa saya kan mulai semester awal bahkan kadang ada yang mulai sejak SMK pun anak-anak ini sudah kerja. Bisa dapat pendapatan. Bahkan anak-anak SMP itu sudah dapat pendapatan. Betul. Ya, dia jadi gamer. Dan sebagainya. Jadi ini gampang kok. Jika ini sambung mau enggak usah. Saya sebenarnya loh, ini di sekolah, jika sambung gelem. Ternyata itu dia dapat transferan dari kayak gitu. Betul, ya. Asalkan terarah kan enggak apa-apa sih. Iya, betul Bapak. Asalkan terarah. Nah, setelah kerja itu kemudian gimana? Tahap awal itu intinya ini. Saya memang dari AMPA itu di AMPA itu kan ada tiga kali UJT, auditor training. UJT pertama saya ambil di Ambarumo, yang kedua saya UJT kedua itu di Bali Meriau. Ya, berarti saya di Bali ya. Betul. Yang Bali di Jogja ya. Dan Bali di Solo. Bali Solo. Ya, Bali Solo. Kenal ya? Tahu. Bali Solo, Bali Solo temannya Mpeng itu. Iya, saya kan bisa semua. Oke, ya. Saya kan sedang training di sana. Oh, ya. Itu terus akhirnya ketika penelitian itu pun juga saya kembali ke Jogja di Garuda. Nah, kemudian mulai berkarir. Itu perkarir pertama menjadi masih baker atau gimana? Baker, yang awal di awal itu sambil kuliah ya. Oh, nah setelah lulus saya lulus 97 Mei tepatnya Mei 97. Saya nyebar lamaran. Menyebarkan lamaran. Biasanya nyebar Bodongkoro. Nyebar lamaran, akhirnya yang terpanggil dulu adalah di Novel Solo. Openingnya Novel Solo. Waktu itu belum dipanggil yang tua saya. Belum, alhamdulillah masih diberi masih diberi panjang umur sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Di Ambarumo. Ya, saya begitu lulus, saya menerima dipanggil untuk di Novel Solo. Novel Solo. Ya, opening team ya. Opening team itu di Samtriadi apa ya? Di Samtriadi, pasnya di utaranya Sangiles. Itu tahun berapa sih? Tahun 97. Sampai 97 saya di Novel Solo 97 sampai 98. Saya makan di sana itu terkenal enak. Ya syukur alhamdulillah. Berarti cocok kan? Iya. Ya, di hotel. Sama iblis lah sebenarnya. Betul. Kita tidur di rumah. Nah, kalau nggak salah saya punya set juga kenalan dari Sapi. Keluar akhirnya bikin warung sendiri. Nggak tahu set juga dia set di sana. Nah, warungnya sekarang namanya apa ya? Namanya siapa? Apa ya? Om Talah bukan. Saya sampai kali-kali akan dia. Dia punya warung sendiri di sana. Laris banyak juga. Di Samtriadi Solo, di sana. Oh, di sana. Setelah keluar dari sana di sana. Yeah. Nah, habis itu dari hotel. Dari hotel kebetulan dapat pekerjaan pertama. Setelah setahun kerja, akhirnya saya dapat jodoh juga. Oh, alhamdulillah. Orang itu juga. Oh, jadi cinta lokasi. Betul. Ketemunya di depan stove. Apa tuh? Kompor. Kita di depan kompornya. Karena kebakaran. Gimana ceritanya? Jadi dosen kamu gimana ceritanya itu? Ya mungkin karena sering ketemu, sering bersama. Sebenarnya jalan sama
Iya, di depan kompor itu kan ada masalah ya. Jadi kompor itu juga menginspirasi juga ini kalau jodoh. Iya, itu. Karena saat itu rule-nya atau aturannya hotel kalau menikah dalam satu hotel harus bersama satu. Akhirnya saya pindah ke transfer ke hotel Batam. Oh, oke. Di hotel Batam. Ya, Batam kayaknya yang satu dulu bukan di Batam, di hotel kayaknya, yang di sebelahnya kayaknya. Di sebelahnya, di Medan. Atau Singapura. Iya kan ya, kesana pasti kan mesti nyebrang lah. Iya, nyebrang. Iya. Ya, tapi saya ke Singapura pertama itu bukan lewat Batam, itu langsung Singapura Airlines langsung. SQ. Biayai negara. SQ, bus. Biayai negara, bisa mampir. Oke, di Batam berapa tahun? Di Batam kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Dari sampai 2002. Oh, tapi gini ya, itu sama-sama hotelnya ya? Ya, sama-sama hotel, transfer ya. Oh, transfer. Karena manajer. Ada sama tangannya mau, Jen. Betul. Oh, kan di bagian luar. Betul. GM saya membutuhkan, GM aku Solo, aku melepaskan ya. Oh, tapi istri Solo. Istri masih tertinggal Solo. Mungkin memang tidak oke itu. Setahun sekali. Ya dari pas tahu kampung. Seperti itu. Apa enaknya di Batam waktu itu? Di Batam sebenarnya apa ya? Ya saat itu saya juga kaget juga sih. Pas 98 itu sudah meskipun saat itu saya mikirin pikiran saya kan pulau kecil, tapi ramenya itu sudah seperti Jakarta, luar biasa. 98 saya baru jurusan pertama. Jadi seperti itu Batam itu. Ya. Kok seperti ini ya? Tapi sempat nyebrang nggak? Nyebrangnya sempat beberapa kali. Kalau cuma 15 menit. Iya, ya, next speed. Speed itu ya. Ya speed seperti itu. Asal nggak kepingan dulu 2 kali. Nah, ya. Itu saya nyebrang yang kesekian kalinya, pengen sensasi lain. Ke sana dulu, lalu tiba-tiba puter. Pengennya menikmati malah turun yang speed itu. Oke, kalau speed itu ferry. Ferry ya. Iya. Nah, di Batam ada pengalaman apa? Di Batam sebenarnya nggak terlalu banyak pengalaman ya, istilahnya saya dari kecil sampai besar lulus kuliah sampai kerja pertama, lingkungan saya karena saya hidup di Jawa, otomatis lingkungan saya kan banyak orang Jawanya. Ya ketemu beberapa orang istilahnya orang suku luar, mungkin 1-2. Nah di sana kan kita juga banyak orang Jawa, tapi kan lebih banyak lagi kan orang Sumatera. Nah dari situ kita juga belajar apa ya, belajar budaya mereka, tradisi mereka, bahasa mereka, kira-kira seperti itu. Selesai dari Batam? Dari Batam saya kembali ke Solo. Beda daerah. Beda daerah. Di Kualiti, daerah Solo. Kualiti yang sekarang saya Sunan. Betul. Tahun berapa? 2002 sampai 2005. Berarti belum Mbak Retno ya? Mbak Retno masih saat itu masih ya. PR. Nah, masih ya. Mbak Retno ini loh. Linknya Pak luas sekali. Ya. Terus waktu itu tentu ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya istilahnya sewaktu di Sunan itu karena saya jauh kan, kita terus jauh kan belum punya anak. Di Sunan itu lah akhirnya saya mempunyai putri 1. Yang pertama. Ya. Tapi istri tetap di Novotel. Masih di Novotel. Ya. Di Sunan berapa tahun? Di Sunan 2004 sampai Desember 2005. Berarti terus masih menikmati kecantikannya kulitnya ya. Banyak orang cantik juga. Pokoknya yang belum balik itu cantik. Iya, cirinya di Novotel itu memang makanannya banyak. Ya. Kebab itu mungkin. Waktu itu sudah dinalin ya? Namanya dulu bukan ya? Bukan Rendra. Wiryo Sudarto apa itu sebenarnya? Oh iya, sekarang jadi Nalendra. Betul, sekarang jadi itu. Aku jadi Nalendra nama barunya. Ya, masuk Musro juga. Musro kalau masuk malam. Kalau masuk malam. Ya
Ya, bukan masih cuma ingu-ingu dari itu lah. Sekarang sukanya apa? Iya betul, bukan Jawa. Karena konsepnya diubah toh. Betul, diubah. Dulu mungkin glamor. Betul. Apa sih apa sih? Good apa good? Dugem. Nah sekarang itu berubah di sana. Betul, ya betul. Saya udah di sini juga. Makanannya yang ada namanya lagi juga. Oke siap. Nah, apa yang berkesan di Sunan? Kalau ini nanti saya ngomongin nanti. Iya. Apa yang berkesan di Sunan? Di Sunan ya, saya belajar dari cara di Sunan di quality maksud saya. Oh, nyebutnya tetap quality. Iya. Karena saat itu kan namanya quality. Sampai berakhir pun masih quality. Sampai saya keluar 2005 itu masih quality. Ya, di quality saya kan saat itu almarhum Syekh Richard Riri. Saya juga belajar banyak lah dari beliaunya. Nah seperti itu. Tapi waktu itu jadi chef juga. Iya, aku saya kerja. Oh di kerja. Iya, sebagai anak buahnya saya kerja. Terus apa lagi? Terus apa ya? Saya juga geografi saya juga punya. Jadi kan apa ya? Ya itu berkesan gitu. Saya kembali ke Solo, bekerja di hotel quality, dan saat itu saya juga punya di saat saya bekerja di hotel quality. Jadi itu sejarah ya. Iya. Nah, kemudian berapa tahun itu quality? 3 tahun. 3 tahun. 2005. Desember 2005. Nah, terus keluar. Desember 2005 saya resign karena saya terima di Afrika, di Lemuria Resort, Seychelles. Afrika. Di Afrika. Waduh. Saya saat itu cuma nilai seperti itu. Jadi apa? Saya cuma terpilih karena saya sama Ivan sama-sama pendapat. Kalau dalam mindset pikiran saya, kalau saya orang pendatang, berarti saya harus lebih apa ya? Lebih berubah sebagai orang sesuatu karena tidak ada yang bisa memberikan saya rumah. Karena orang tua saya juga orang tua biasa, mertua saya itu juga mertua biasa, istilahnya orang biasa. Karena itu saya mindset pikiran saya berarti saya harus lebih ngoyo dibandingkan orang sesuatu. Berusaha. Betul. Harus lebih ngoyo, berusaha lebih baik lagi, bisa menggunakan rumah. Kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya konsep hijrah. Betul. Kalau misalnya masih di tempatnya itu kan, ya, mesti kok ngomong ya bukan. Betul. Itu ngomong cerah. Nah. Tapi kalau pindah ke tempat lain, gimana lagi harus uji dewi, harus ada dewi, orang betul. Ya. Seperti nanti kan intinya seperti itu. Hijrah. Jadi kalau Anda ingin berhasil, itu harus hijrah. Harus hijrah, juga harus istilahnya apa ya? Berani keluar dari lingkungan rumah. Itu konsep hijrah. Itu totalitas tuh hijrah posisi, hijrah perilaku, hijrah beribadah dan sebagainya. Betul, iya. Dan itulah sekali lagi konsep hijrah seperti itu. Nah di Afrika berapa tahun? Di Afrika kurang lebih 100 tahun. 100 tahun. Apa yang menarik di sana? Waktu ke sana istri sudah saja? Enggak, istri masih di Nongga. Di Indonesia terus, anak saya juga di Indonesia terus. Di Afrika itu tepatnya saya di Seychelles. Seychelles itu mungkin kalau petanya tidak terlalu detail itu tidak kelihatan, cuma titik-titik saja. Kalau petanya detail itu sebuah negara kecil, negara karang ya. Lebih tepatnya letaknya itu utaranya Pulau Madagaskar. Itu jadi dia ada beberapa pulau, tapi yang bisa ditempatin itu hanya 3 pulau. Pulau yang besarnya yang tempat itu kotanya Victoria, terus pulau kedua yang itu tempatnya hotel saya itu Praslin itu saya Praslin tapi bacanya Pralin. Terus yang ketiga itu adalah Ladik itu pulau tapi tidak ada kendaraan bermotor, yang punya jalan. Jadi bisanya hanya sepeda hotel. Seperti itu. Iya. Waktu itu bahasanya bahasa apa? Kalau saya cuma menggunakan bahasa Inggris, tapi orang sana itu kan sebenarnya bisa 3 bahasa.
bahasa lokalnya dia, bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Tapi mereka lebih suka memakai bahasa Prancisnya. Lebih dekat. Ya mungkin karena mereka dulu bukan sejarah Prancis ya. Jadi pernah jajah Inggris, pernah jajah Prancis. Jadi tapi mereka lebih suka memakai bahasa Prancis dibanding bahasa Inggris. Iya. Prancis itu yang akhirnya nanti yang matanya biru ya. Iya kan ada tuh yang di Aceh yang juga bekas walaupun nggak lama. Iya, betul. Saya pernah itu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang, kalau misalnya kita lompat dulu ke sekarang, kalau sekarang dalam pekerjaan sehari-hari masih membutuhkan bahasa Inggris kan? Masih. Dominan. Kalau dominannya enggak, ya. Saya lebih ke istilahnya membiasakan para mahasiswa saya. Istilahnya apa? Saya pergunakan bahasa Inggris untuk yang konversasinya umum. Maksud saya itu agar mendorong mereka agar apa ya? Bahasa Inggrisnya sudah digunakan. Tapi sama masalah yang lainnya. Kapan Anda takut kehilangan? Nah, itu padahal bahasanya kalau tidak dipakai kan akan hilang. Bahasanya seperti itu. Saya pernah diwakili beberapa waktu di sana ya coba kan Sofia. Iya. Begitu nanti orang gunakan ada musuhnya lari. Iya. Cuma ngomong saya itu yang saya takut ya. Makanya saya pergunakan terus. Istilahnya bahasa-bahasa yang umum lah, where I came from, where you go. Istilahnya bahasa-bahasa yang umum tetap saya gunakan. Karena saya takut kehilangan itu. Saya itu udah lama banget pakai bahasa Inggris. Kemarin terakhir Sabtu kemarin kalau nggak salah. Saya ketemu sama orang Prancis ngomong bahasa Inggris. Ngomong bisa Iya, betul. Aku jadi ngomong dari tukang ngomong panggil nih. Dia ngomong apa yang ini? Iya. Oke, kita ulang lagi. Di Afrika. Nah, ada sesuatu yang unik. Uniknya nih, itu pulau terpencil, terus terpencil maksudnya nih, radio sama televisi itu bahasanya bisa lokal sama bahasa Prancis. Cuman berita jam 5:30 sampai jam 8 CNN yang bahasa Inggris. Jadi saya bisa ngerti itu cuman melihat berita jam 5:30 pagi sampai jam 5:30 pas hari libur. Kalau hari lainnya pulang kerja itu sudah bahasa lokal atau bahasa Prancis. Jadi sama sekali nggak ngerti. Itu satu. Terus yang kedua, hotel tempat saya tinggal itu bintang 5+. Jadi benar-benar apa ya? Tamu-tamu yang ingin melepas dari rutinitasnya. Pada waktu sejarah saya menservis keluarga besarnya Hanafi, Lydia, Madonna. Pernah kerja. Jadi benar-benar mereka yang pengen diskusi sama jadi kesehariannya lah ini ya guys. Lepas saja rutinitas dari benar-benar pengen tenang di sana. Betul. Nah, ketika melayani itu tadi beberapa orang-orang penting, emang rasanya gimana? Rasanya sih ada kebanggaan tersendiri. Sempat foto nggak? Iya. Sempat foto nggak? Kalau sempat foto gini, kita sudah diwanti-wanti. Maksudnya kan kalau saya ketemu misalnya orang penting atau artis yang punya di sini, saya jangan kita mengganggu. Termasuk salah satu yang saya lakukan kan mereka ingin lepas dari rutinitasnya. Malah diganggu di pulau kecil, malah kalau kita minta maaf katanya malah mengganggu. Yang saya lakukan malah komplain. Oke. Nah, pada saat memutuskan untuk kesana dulu, itu kan berpikirnya agak rumit untuk itu. Kemudian bagaimana keputusan itu benar-benar diambil bersama istri? Kalau saya pribadi sama seperti waktu saya lulus ya, saya nggak pilih negara mana yang saya itu sudah. Saya nyebar itu pertama kali saya mengenal internet. Pertama kali saya mengenal internet. Jadi saat itu di Solo itu internet hanya di mana? Bumine? Di samping kantor pos pusat. Nah di situ waktu pertama kali internet masuk ke Solo. Nah saya kalau Bumine Solonet. Oh, Solonet itu
Kalau malah kurang tahu, tapi yang saya tahu kan saat itu ngirim lamarannya dari sampingnya kantor pos itu kan di situ. Intinya sama seperti waktu saya lulus di 3 itu, saya nyoba lamaran. Intinya pikiran saya mana yang cepat. Ya, akhirnya kok yang cepat yang dipanggil ya Afrika itu, Lemuria Resort itu. Nah, tapi ini tadi ditanya saya, keputusan ini kan berbeda kalau biasanya di Indonesia gampang. Ini luar negeri dan itu pulau terkecil dan itu benar-benar tadi itu tidak ada sesuatu yang bisa kayak sekarang konek kemana-mana. Itu keputusannya deal dengan istri gimana? Kalau istri saya itu nyembuh. Kalau saya ada diskusi, terserah kamu. Yang penting karena yang akan menjalani ini adalah kamu. Kalau kamu memang niat, ya mau silakan berangkat. Kalau istri, kalau saya pribadi sih lihat posisi sama lihat nominal. Nah, seperti itu. Jadi saya berangkat ke Afrika itu posisi saya di Sakti Sakti. Kalau di departemen lain nggak saya itu supervisor. Oh, di sana? Iya. Oh, di supervisor. Itu naik ya? Iya. Nah, terus itu yang kedua kan nominal juga. Nominalnya dibandingin jauh ya. Karena itu akhirnya setelah saya diskusi dengan istri, akhirnya saya ambil. Nah, terus selesai dari sana itu pulang, itu resign lagi kenapa? Resign lagi karena saya cuma di Kuwait. Gimana kan ini? Wah, kalau perusahaan belum pernah sana. Tapi sebenarnya ada Pak. Jadi sebenarnya saat itu kan Four Seasons Maldives itu kan buka. Kebetulan HRD-nya kan teman-teman juga Pak Bagus Prajaksa orang Bali. Tapi kan saya tunggu-tunggu, belum ngabarin. Tapi katanya dia sudah oke. Anu ya Mas Jalan pelan-pelan sambil dibangun. Akhirnya saya kalau itu intinya kepingin segera pindah. Akhirnya nunggu posisi Maldives yang udah akhirnya saya ambil yang banyak di Kuwait. Tapi waktu sudah di Kuwait sempat dipanggil nggak? Sempat dipanggil Pak Bagus. Mas Aulia, ini kita sudah kita rekrut. Ini sudah, waduh, itu saya benar-benar daerah sekali dengan Pak Bagus. Iya. Waduh Bapak maaf sekali, saya sudah terlanjur ambil di Kuwait, ini saat ini posisinya di Kuwait. Waduh gimana kamu ini? Ya kayak gitu. Bener Pak, maaf. Tapi alhamdulillah. Jaraknya berapa lama? Ada sekitar 3 bulan. Jadi sebenarnya juga nggak lama-lama. Iya betul. Ya karena sih itu juga nggak kerasa juga sih ya karena terpencil di rumah saya kan setelah jam 6 sore itu kan sudah sepi sama sekali. Ya sampai kota mati, hiburannya hanya televisi sama radio dan itu bahasanya saya nggak ngerti. Nah, repot. Dan saat itu kan HP kan belum seperti saat ini ada Android. Jadi saat itu kan HP masih monokrom. Kayak gitu. Nah, di Kuwait. Ya. Berapa tahun? Di Kuwait 1 tahun lebih. Naik pangkat lagi? Masih sama seperti. Terus choice-nya apa kalau di sana? Choice-nya di sana manajemen baru. Oke. Kan dari Lemuria sekarang itu Manyantri, terus di Timur Tengah. Penasaran Timur Tengah itu kayak apa? Itu satu, terus juga bisnis hotel dari yang resort di tempat terpencil sekarang ke bisnis di pusat kota. Itu terus nominalnya lebih. Oke lah posisi sama tapi nominalnya oke lah saya ambil. Iya. Nah, ada sesuatu yang beda banget dari Afrika. Sangat beda. Budaya. Ya, budayanya terus kebiasaan orangnya apa ya? Kuwait itu negara kecil, sangat kaya sekali. Kita orang-orang Indonesia bahkan mungkin mengasosiasikan
makanya jadi bertanya. Iya betul. Negara-negara kecil sangat kaya. Kalau tidak salah teman saya ada yang jadi suaminya di sana juga kan, kuliah. Iya. Sangat kaya. Tapi berapa tahun tadi? Dibuat 1 tahun lebih. Berarti itu 1 tahun langsung pulang? Ya, dari sebenarnya gini, kontrak saya itu belum habis, tapi saat itu saya sudah mulai masuk lamaran. Enggak, sebelum masuk lamaran sebenarnya pas 17 Agustus. Sebentar, pas Lebaran kan kedutaan Indonesia di sana kan open house. Jadi orang Indonesia yang di sana kumpul di kedutaan istilahnya apa ya? Mengadakan syukuran lah. Dengan ini semua Indonesia kita ke sana. Kebetulan ada ketemu orang Indonesia yang kerja sebagai apa ya? Rekanannya militer US yang di Irak sebagai supir trailernya yang ngangkut tank gitu. Cuma tertarik karena nominalnya begitu wow. Nah, tapi saya juga masih berpikir kalau saat itu kan Irak kan negara konflik, jadi kepengen lihat nominalnya, tapi saya berpikir coba saya tanyakan ke staf kedutaan Indonesia yang di Kuwait. Akhirnya saya tanyakan, Pak, ini kalau seperti ini gimana? Aduh, kalau Anda kerja di sana, nanti kalau ada apa-apa kita tidak bisa tanggung jawab, karena kan kedutaan Indonesia saat itu sudah tidak ada masalah seperti itu. Jadi akhirnya saya masuk lama lagi dibangunnya di Qatar Airways. Di Qatar Airways. Qatar Airways. Pesawat. Dikasih tiket untuk tes dari Kuwait ke Qatar. Wow. Untuk tes aja dikasih tiket. Kasih tiket, kasih hotel. Wow. Kasih tiket, kasih hotel. Saya ditempatkan di lounge ya. Untuk kelas eksekutif. Ya, eksekutifnya itu. Saya jadi itu. Yang bayarnya harus pakai yang platinum atau yang iya, betul. Saya masak di situ. Masak itu khusus penumpang eksekutif. Seperti itu. Nah, akhirnya saya ambil lah di perjalanan di Qatar itu kebetulan kan apartemen saya kan ada banyak juga. Nah, depannya itu kan ada apartemennya pramugari. Apartemennya pramugari dan pramugarinya Qatar Airways. Nah, kita kenal, dekat, terus akhirnya pramugari ini punya teman di Rusia sana. Di Rusia sana ini owner hotel. Nah, akhirnya dia menawarkan, ini butuh kepingin buka outlet Asian Food. Kamu mau ke sana? Nah, seperti itu. Kayaknya ya cobalah. Penawarannya berapa? Lumayan bagus. Saya report ke orang rumah. Kembali lagi kalau sudah mendukung. Karena saya yang menjalani, akhirnya saya resign, saya pulang ke Indonesia. Ya, pulang ke Indonesia. Setelah itu jadi kata itu nggak merasa rugi karena resign sebelum waktunya. Enggak rugi. Masalah ini yang perlu diperhatikan adalah pada waktu kita ada kontrak. Pada kontrak itu kan masalahnya nasib kita kan tergantung di beberapa lembar surat itu yang dinamakan kontrak itu. Nanti tiket pesawat seperti apa 1 tahun. Rata-rata kontrak pasti 2 tahun. Tapi perbedaannya hanya di dalam 2 tahun itu ada yang 1 tahun
balik lagi yang ke Rusia ya. Iya. Sampai di rumah masih berapa lama? Cuma 1 bulan setengah. Oh 2 bulan. 1 bulan. 1 bulan setengah. Terus pas itu ke Rusia itu memang sudah buka atau mau buka? Mau buka outlet. Kalau hotelnya sudah buka, mau buka outlet. Berarti jangan diperlukan sekali untuk menentukan menunya, ya mau buka saya menu ASEAN, outlet ASEAN. Berarti gajinya lipat-lipat ya? Alhamdulillah, amin, disyukuri aja ya Pak ya. Karena itu tadi kan, jangan untuk referensinya. Iya, betul. Nah, pada saat itu saya ingin tanya, bagaimana dengan menemukan menu itu bakal disukai atau laris? Saya banyak diskusi dengan owner. Terus sang owner ditunjukkan beberapa tempat yang sudah menjual menu Asia. Menu Asia. Kalau yang saya lihat, yang paling kencang memang Spanish food, sushi. Jepang. Ya, Spanish sangat kencang sekali kalau Spanish. Iya, Jepang. Tapi kalau sampean ya, dengan pribadi. Iya, yang saya lihat di sana. Kenapa kok jenengan suka juga dengan masakan Jepang? Suka. Kenapa? Masakan Jepang enggak terlalu jauh, tidak terlalu jauh dengan masakan kita sebenarnya. Kayak sushi itu pakai rice. Kita makan orang sana kan cuma hanya beda di jenis berasnya aja sebenarnya. Kalau nasinya kan sebenarnya sama. Mentahnya nggak sama, tapi itu setelah diolah kan menjadi lain. Kalau beras ini ya seperti yang bisa apa jangan lihat kan, kawan-kawan lihat itu berasnya seperti apa. Kalau beras Jepang kan seperti ada apa ya, ketannya ya, ada sticky rice. Kalau saya mungkin campur, karena saya menemui juga yang dari yang pas apa? Makanan bentuk tentara-tentara itu kan kayak gitu. Betul, ya seperti itu. Yang makanan-makanannya itu. Iya. Itu. Karena kan bisa kenyang lebih lama. Betul. Darah itu dicampur dengan kacang hijau ya. Betul lah. Sama gandum juga, sereal, campuran itu. Tapi saya pertama-tama itu pas dikasih sama yang tentara Amerika dikasih, saya pikir itu ya gitu, lah masih enak. Mas bapaknya pakai tahunya itu keras banget harus. Karena kejelas sebentar ya. Iya, dipanasin kan. Rasanya sumber kalau itu. Karena ekstrak kan. Iya betul. Benar-benar ekstrak. Iya. Dan memang rasanya benar yo walaupun saya enak-enaknya tetap enak lah. Saya sama-sama saya juga di antara belantara itu. Oke. Nah, di Rusia berapa tahun? Di Rusia hampir 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya gimana menu-menu ASEAN yang benar-benar sukses itu atau gimana? Yang saya tahu ya